Saya sesopan mungkin loh ini ngomongnya ya. Saya tahu di otak kalian pikirannya pasti kata-kata yang lain ya. Tapi ya, karena kalau mereka serius, masa kita berpikir mereka itu orang-orang yang, apakah bandar judi itu orang-orang yang pengen dengan sengaja bagi-bagi duit ikhlas tulus kepada semua pemainnya? Kan mustahil. Kalau mereka dari awal niatnya pengen bagi-bagi duit, ya mereka bangunnya lembaga zakat infak sodakoh, bukan judi online. Intinya mah jangan. Kok gimana kok udah kepalang masuk terus kalah itu pertolongan. Satu, jadi berhenti. Coba menang terus nggak akan berhenti ya kan. Dua, lumayan gugurin dosa ya. Tiga, gara-gara berhenti nggak bisa main ya, siapa tahu jadi ngaji ya. Kayak gini kan, ada 10 koruptor ditangkap 1. Kan dia marah, kenapa teman saya yang 9 nggak ditangkap. Setelah 5 tahun menjalani hukuman dibebasin, ditanya gimana perasaannya setelah dihukum. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah, waktu ditangkap ngambek. 1, saya jadi berhenti, coba nggak ditangkap, mungkin hari ini saya masih jadi maling, masih nyolong. 2, lumayan gugurin dosa, daripada berhasil terus nyolongnya nggak ketangkap dibalasnya nanti setelah mati, repot ya. 3, jadi ngaji gara-gara dalam sel, kan kegiatannya terbatas ya. Tapi kenapa waktu itu ngambek waktu awal ditangkap? Waktu itu Tuhan saya masih duit, makanya ketinggalan sholat nggak pernah nangis, tapi pas hilang duit nangis. Atau di luar sana, kok dia sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis, tapi waktu gagal nyalek kok gila ya. Berarti di hatinya, jadi dia tuh tergantung di hatinya. Kayak ada orang pernah bilang, kok waktu ke tahun 2024 ya, dia bilang 2023 itu bagi saya tahun yang sial kok. Kenapa? Memang saya diturunin jabatan. Asaan di tahun itu kamu naik jabatan 3 kali, turun baru sekali. Tapi bisa ngerasa sial. Dan kita pasti kenal orang yang seumur hidup gak pernah ngejabat. Jangankan jadi direktur, jadi ketua grup WA aja gak pernah. Tapi enggak tuh, gak pernah ngerasa hidupku sial, enggak. Tergantung hatinya ya. Maka udahlah ya. Bicara yakin itu sesuatu kalau udah Allah yang larang, ya udah, karena pasti buruk. Sebagiannya waktu ini mahalnya keyakinan ya. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam waktu mau masuk ke dalam kobaran api, kira-kira beliau udah tahu belum kalau api itu panas? Tahu. Yakin nggak kalau api bisa membakar? Tapi beliau lebih yakin tentang 3 hal daripada yakin api itu panas. 1, beliau yakin kalau kata Allah saya mati, gak usah pakai api ini juga saya bisa mati kapan aja. 1, keyakinan pertama. Keyakinan kedua, kalau kata Allah saya gak bakal mati, mau api kek, mau meteor kek, mau gempa bumi kek, mau tsunami kek, mau longsor kek, kata Allah gak mati, gak mati. Keyakinan yang kedua. Keyakinan yang ketiga, kalau udah ngelakuin ini untuk Allah, tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada api itu panas dan bisa membakar. Ya udah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi mahal sekali kan yakin itu. Maka gimana nyampe ke tahap yakin? Ya tangganya ilmu dulu ya. Dan saya yakin kan orang-orang yang berilmu ya. Cuman ya ilmunya juga nanti ada 2 kan. Ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang berkah. Ada yang jadi kebaikan, ada yang gak jadi kebaikan. Karena kalau sekedar baru nyampe tahap ilmu, ya tadi para maling di negeri ini juga pada pintar. Makanya saya pengen tanya dulu, tujuan pendidikan dalam Islam itu apa sebetulnya? Kalau kalian punya anak dan mungkin anaknya juga sekolah, atau juga sebagaimana orang tua yang menyekolahkan anaknya di sini, kalau ditanya jawabnya apa? Anak-anaknya sekolah biar apa, Bu? Oke, pintar. Pintar itu bagus. Tapi izin dalam Islam pintar itu cuma efek samping. Ya. Karena ada orang yang memang ya gimana terbatas. Allah yang bagiin otaknya juga kok gitu istilahnya, ya. Tapi kalau sekedar pintar, misalkan ada maling bodoh, malingnya mau nangkep ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya ketangkep, bodoh.
Ya. Lihat orang jahat tapi bodoh, jangankan nyalakain orang, nyalakain ayam aja gagal. Yang repot kan kalau malingnya pinter gitu. Yang nyolong sendirian, yang lapar jutaan rakyatnya. Nah ini dia. Ya. Tapi dia pinter kok. Entar dulu pinternya di mana? Di beberapa tempat seperti Konoha, kunci jawaban itu bisa dibeli. Kalian mau tahu-tahu dokter juga bisa kalau harganya pas. Ya kan? Terus tahu-tahu dinilai pinternya dari situ dan tahu-tahu ngurus jutaan rakyatnya. Ini kagok. Ya. Berarti apa tujuan pendidikan dalam Islam? Ya udah balikin Quran karena izin ya. Kenapa ke Quran lagi kok? Contoh, Indonesia merdeka kemarin udah berapa tahun? 79. Udah berapa kali ganti kurikulum? Islam alhamdulillah 14 abad gak pernah ganti kurikulum. Ya. Maka kita juga contoh kenapa sih Quran lagi atau misalkan ke hadis lagi? Ya punten deh, ini tuh bukan fanatik. Tapi gini deh, kalau kalian kalau kalian yang laki-laki ya, atau punya anak laki-laki ibu, pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Ke Cristiano Ronaldo atau ke Chef Juna? Iya. Wajar dong, karena dia pemain bola, dia udah juara kejuaraan yang pengen kita juarai. Wajar dong. Ya, jadi kan sederhana, kita mati bakal, sukses pengen, mulia pengen, bahagia mau dunia akhirat. Oh ternyata ada tuh manusia yang udah kayak gitu duluan, paling sukses, paling mulia, paling bahagia dan ngebahagiain banyak orang. Contoh Rasul dan para pengikutnya. Kita hidup nggak mau ikutin cara beliau, atau selama ini kita hidup dengan cara siapa pengen bahagianya? Ngarang. Pantesan sulit bahagia, ngarang atau hidupnya. Lengkap loh caranya, ada semua. Ya. Berarti apa tujuan pendidikan dalam Islam? Tadi balik lagi Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari kaum kalian sendiri yang ummi. Satu, untuk membacakan ayat-ayatnya, dan tujuan selanjutnya adalah wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Apa Rasul datang ke orang kafir Quraisy pengen bikin mereka pintar? Orang Quraisy sudah pintar dari sananya, Bu. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Mereka rihlah, jalan-jalan, suka diterjemahinnya ya. Apa bedanya jalan-jalan kita sama jalan-jalan orang Quraisy? Orang Quraisy jalan-jalan jadi duit, kita jalan-jalan ngabisin duit. Pintar dagangnya, kemana aja cuan. Udah pintar dari sananya, terus Rasul pengen datengin mereka dengan pengen bikin mereka pintar? Enggak. Udah pintar dari sananya, tapi untuk menyucikan jiwa. Ini kan pernah ada nanya ya. Ini mah di pesantren kelas 3-4 SD. Kok kenapa ya ini saya udah jaga sholat ditambah yang tidak wajibnya, yang sunnahnya, tapi kalah sama teman saya yang sholatnya bolong-bolong. Saya sehari nambah setengah halaman juga susah banget hafalan. Teman saya yang sholatnya aja bolong-bolong, kadang sambil maksiat, sehari bisa nambah hafalan 4 halaman 4 halaman hafalan baru per hari. Kenapa dia menghafalnya berhasil, saya menghafalnya gagal? Jawaban guru kami waktu itu, orang yang ngafalnya berhasil bukan yang paling cepet-cepetan nyampe 30 juz. Terserah Allah, hafalan itu bukan tergantung pinter atau enggaknya, tergantung Allah mau nitipin ke kita atau enggak. Dan yang mana yang hafalannya berhasil? Yang dengan hafalannya tambah takut sama Allah. Tadinya suka ngehina orang, jadi gak berani. Tadinya gak mau jujur, sekarang jadi jujur. Tadinya suka ngerendahin orang, sekarang memuliakan. Ya udah gitu aja. Ada perubahan. Ya. Yang awalnya dari tadi ke Allah dulu. Enggak udah istilah. Iya, sebetulnya saya pengen naikin bahasannya. Karena kalau saya sambil dari tadi liatin dari wajah-wajahnya sih kelihatannya nggak kena judul sama pinjol, tapi nggak tahu juga ya. Tapi yang lebih nggak mungkin lagi sih bentar. Kalau jadi bandar judi mah nggak pernah ya semuanya. Ya. Ya kan?
Ya udahlah, aman lah ya. Saya pengen naikin bahasannya soalnya nih, boleh tidak? Saya pengen mulai dari sesuatu yang dianggap amat sangat penting oleh para ulama terdahulu, karena hadis banyak, tapi dari sekian banyak buku-buku hadis, kitab-kitab hadis, ada yang banyak sekali yang meletakkan hadis ini jadi urutan pertama. Ya, ini hadisnya insya Allah apal. Sebetulnya hadisnya panjang, tapi biasanya semua apal depannya. Innama a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Maka izin ya. Bicara tentang niat, yang paling menggugah adalah dari tafsirnya Imam Al-Qurtubi menurut Koko pribadi ya. Karena beliau ngasih contoh 3. 1. Contoh pertama, kalau ada orang toharoh, tahu toharoh? Bersuci, wudu misalkan. Karena memang gerah, kayaknya seger banget kena air nih ya. Beres wudu azan dan dia beneran sholat. Kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak cukup untuk membuat amalannya diterima. Contoh kedua, ada orang saum, puasa. Pas nih, hari ini hari Kamis. Kata dokter juga memang aku udah harus banyak puasa karena mulai membesar gitu ya, tambah bahagia. Ya. Tapi ya udahlah sekalian dapat puasa Kamis juga. Kata Imam Al-Qurtubi, itu juga nggak cukup untuk amalmu diterima. Yang ketiga, contoh ketiga, kalau ada imam sholat dan dia sengaja memperlama rukunya, karena kalau lagi ruku kelihatan di belakang ada yang lari pengen masbuk, dan kalau dia ikutnya pas ruku kan dia nggak usah ngulang rokaat ya si jemaahnya, jadi lamain lah biar dia nggak usah ngulang rokaat. Kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak boleh dilakukan ya. Nanti kalau ada pendapat fikih yang lain menyebutkan boleh, sebetulnya wajar kalau beda pendapat. Tapi 3 hal ini adalah cara Imam Qurtubi menjaga niat. Kenapa? Karena 3-tiganya ranah ibadah, dan satu-satunya zat yang layak diibadahi hanya. Terus kita nyampurin sesuatu gitu di dalam ibadah kita itu. Sedangkan Allah berfirman Quran surat 98 Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwa tidaklah kita itu diperintahkan kecuali satu, untuk memurnikan ibadah kita itu lillahi ta'alanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Terus kita campurin, kalau ingat ke arah sana, ya Allah, berarti selama ini hidup amalan kita yang mana yang keterima? Karena kan gak cukup sekedar sah sama sholat gampang, syarat rukun terpenuhi, ngadep kiblat udah wudu, bacaan juga udah bisa misalkan, tapi pikiran kemana-mana. Sah mah iya, keterima kan belum tentu. Apalagi kadang ada yang rakaat ketiga sujudnya lama banget, dikira orang teh khusyuk banget ya dia, padahal lagi mikir abis ini berdiri atau tasyahud ya. Udah mau sholatnya kul ya kulhu melulu, begitu ganti ina atau ina kan lebih pendek. Kita lanjut ya. Izin ya, semua Allah nyiptain manusia banyak. Di antara mereka semua manusia itu yang paling mulia siapa? Ya, Rasulullah dan para nabi ya. Para nabi semuanya punya keahlian. Contoh, Nabi Idris alaihissalam, penjahit beliau itu. Jadi sebelum zaman beliau, pakaian tuh nggak ada potongan kayak begini, bu, kayak ihram aja, dibuntal-buntal doang ngelilingin badan. Semenjak zaman Nabi Idris alaihissalam mulai ada potongannya. Beliau bisa ngejahit. Nabi Nuh alaihissalam bisa bikin kapal. Menurut saya pernah bicara di hadapan sekolah tinggi perkapalan, di bawah literatur tentang kapal Nabi Nuh. Dikumpulin semua dosen-dosen dan guru besarnya, dibilang, kami gak sanggup nih bikin kapal kayak gini. Ini kapal siapa? Nabi Nuh alaihissalam ya, ahli. Termasuk Rasulullah SAW tadi, orang Quraisy, jago dagang. Allah yang tadi maktuban ila fihim rihlatash syita'i was-sayf, jago dagang. Tapi dibalik semua ilmu mereka, skill mereka yang expert di bidangnya masing-masing, mereka punya satu profesi yang sama, yaitu mengajar, mendidik. Mereka semua mu'alim, mereka semua guru ya, bagi umatnya. Sekarang kita baca doa yang insya Allah ini semuanya hafal dan baca kalau pengen ngajar dan juga belajar. Ini doanya Nabi Musa sebetulnya ketika mau dakwah ke Firaun.
Rabbi syrahli wa yassir li wahlul 'uqdatam min yafqahu. Dari surat apa? Surat Toha ya. Surat Toha surat ke-20 itu di ayat 25, 26, 27, 28. Itu 4 ayat sebetulnya. Yuk kita bahas. Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Ini kaidah ya. Jadi kalau pengen ngasih manfaat ke orang, ngajar, ngedidik ya, nggak cuma guru ke murid, orang tua ke anaknya, bos, atasan, nanti kalian jadi direktur ya, misalkan ngajarin bawahannya. Pertama, hati lapang dulu ya. Kadang ya ini termasuk yang bikin gak lapang ya. Gimana lagi pengen ngajar sambil mikirin cicilan, sambil diteror pinjol gitu ya. Lapang dulu ya, hati udah lapang. Ini kita bahas yang ngomong kayak gini Nabi Musa. Nabi Musa tuh nonjok orang sekali mati, segitu kuatnya. Tapi pengen dakwah karena yang dihadapinya tokoh besar di saat itu sampai berdoa kayak gitu dulu kok. Kadang kayak kita misalnya saya pengen dakwahin teman, ya udah ya tenang aja. Tapi kalau misal ayo dakwahin nih pemimpin yang tirani, zolim, biasa bunuh orang, ya sekuat Nabi Musa aja yang sekali nonjok orang mati, minta dilapangin dulu dadanya. Ya. Satu. Terus Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan di lidahku, di lisanku. Nah, kenapa Nabi Musa minta dilepaskan kekakuan di lidahnya? Di tafsirnya yang paling banyak beredar adalah karena dulu waktu kecil beliau pernah makan bara api. Oke, itu bisa jadi lebih banyak yang sepakat ya, karena memang ada riwayatnya. Tapi ada seorang ahli tafsir lain menyebutkan bahwa kalau Nabi Musa itu cadel, celat, gagap gara-gara makan bara api, berarti nggak sesuai dengan firman Allah yang lain. Contoh seperti Quran surat 14 Ibrahim ayat keempat, wa ma arsalna birasulin bilisanin qaumihi, sesungguhnya Allah menurunkan rasul dengan lisan kaumnya sendiri, liyubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Jadi gimana caranya ngejelasin kalau ngomong aja nggak beres? Jadi mungkin Nabi Musa pernah makan iya, tapi itu tidak membuat beliau jadi gagap atau cadel atau celat. Beliau tapi tidak hanya menyanggah ahli tafsir ini, juga menyebutkan 2 alasan kenapa Nabi Musa minta dilepaskan kekakuan di lisannya. Beliau nyebutin 2 alasan. Satu, karena Nabi Musa pernah makan jasanya Firaun. Iya, dulu kan dianyutin ke sungai. Yang angkat anak siapa? Istrinya. Istrinya dapat nafkah dari siapa? Jadi makanya izin ya, kadang paling sulit itu kita dakwah ke orang tua ya. Kenapa? Kita terlalu banyak makan jasa beliau. Ya. Kok berarti apa hikmahnya dari yang pertama ini demi Allah pelajaran dari Nabi Musa. Satu, bismillah kalian wahai guru yang dimuliakan oleh Allah, jangan terlalu banyak makan jasa orang lain. Contoh ya, contoh. Nanti lagi jalan ngelihat restoran, itu kan punya orang tua murid saya tuh. Saya makan di sana pasti gretong. Dites beneran, oh ibu ya udah nggak usah bayar. Pertanyaan saya, halal tidak? Nggak minta kita, ya walaupun sengaja ke sana ya. Tapi kalau dianya ikhlas ngasihnya, ya nggak apa-apa ya. Nggak, tapi pertanyaannya nanti jadinya satu. Kalau suatu saat kita harus dakwahin beliau yang punya restorannya, kena kita. Dakwahin saya, kamu bukannya yang dulu suka nebeng makan ya? Gitu kan? Kan Nabi Musa kena soalnya. Kamu bukannya dulu anak yang saya kasih makan, sekarang nyeramahin saya. Nah, izin. Kalau memang sekiranya kita nggak terima juga nggak mati, nggak usah lah. Kayak contoh yang sederhana aja, teman jalan-jalan, oleh-oleh atuh, ya Allah, paling dapatnya kayak gantungan kunci. Udah mah bisa beli sendiri, tapi merendahkan. Coba ibu lagi ngedakwain, ngasih nasehatin, tahu-tahu udah panjang lebar ngomong ucapan dalil semua keluar, tahu-tahu dia nyebut balikin dulu gantungan kunci yang dulu, kan kurang enak. Jangan. Dulu Imam Ahmad ibn Hanbal
Ya beliau begitu ya orangnya ya, nggak mau melakukan sesuatu, nggak mau menerima sesuatu kalau tidak melakukan sesuatu untuk orang yang ngasih. Dan waktu beliau pengen berangkat haji, itu orang murid-muridnya rebutan untuk ngasih bekal lah istilah. Tapi kan nggak ada satupun yang diterima. Sampai akhirnya waktu tinggal di Makkah, beliau akhirnya untuk bertahan hidupnya jadi kuli. Kalau ada kabilah datang rombongan, beliau gotongin, nanti dikasih upah. Ya. Nama beliaunya udah terkenal, sudah dikenal bahwa dari Baghdad ada imam besar namanya Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kan dulu belum ada Google ya, jadi orang pada nggak apal wajahnya beliau dan nggak pakai hashtag Hi, hello, I am Imam Ahmad bin Hambal, bukan gitu ya. Jadi orang nggak pada kenal, ya, tapi segitunya, nggak mau jaga yuk Bismillah. Izin ya Bu ya. Di luar sana ada yang lagi maksiat nggak detik ini juga? Ada. Yang lagi maksiat itu tetap dapat rezeki nggak? Yang maksiat aja dapat rezeki. Dari siapa rezekinya? Yang maksiat aja tetap dapat rezeki dari Allah. Masa kalian yang udah nurut sama Allah malah jadi pelit ke kalian? Asa nggak masuk akal. Ya. Dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti, apalagi dekat sama yang punya dunia. Enggak, kok aku nurut tapi aku nggak jadi konglomerat. Mudah dibikin sama Allah, tidak tertarik dengan hal-hal yang ya udah kita butuhin. Dan di luar sana ada istri minta cerai dari suaminya karena tidak dibeliin mobil yang kelima, ada. Mungkin mobil ke-1 sampai mobil ke-4-nya mobil Hot Wheels ya. Ada yang segitunya tuh ada, beneran. Jadi dan ada orang punten ya, tetangganya beli TV baru, dia bisa meriang loh panas dingin. Oh itu nyampe rumah ya suami capek-capek, dia berharap ya Allah disambut sama istri, tahu-tahu istrinya udah ngasih duit segitu, nih mah rezeki. Pak, masa cuman segitu? Pikir dong, itu sebelah tetangga kita, dia tuh bawahan kamu tahu gak? Masa mobilnya bagusan dia daripada kamu? Pikir dong, pikir lah. Bagus acting saya. Saya ngambilnya dari film Azab gitu ya. Ibu tahu kan endingnya kayak gimana buat puan kayak gitu ya. Kalau ikut ke kompor, nggak bisa nih, masa kita kalah mobil dianya juga sebetulnya masih layak. Coba biar tekor asal kesohor kan capek sekali. Akhirnya ngambil riba baru. Ya. Begitu make orang akhirnya gimana? Capek sendiri, kita harusnya keluar komplek tinggal lurus, tapi biar tetangga lewat dia muter dulu gini. Begitu muter, orang paling banter ngeliat cuman gimana? Keyen. Manggil ayam juga gitu Bu, gampang. Ibu pengen saya gituin? Kecuali setiap kali kita yang kayak gitu, pamer kayak gitu, orang langsung bantuin nyicil. Ih keren, ibu 2 juta. Kan enggak. Jadi mah kita sendiri yang mikirin cicilannya. Orang paling banter cuman wah udah gitu. Apalagi kadang orang, oh ini investasi tahu karena saya ganti handphone yang seharga gini. Tadi dulu investasi juga kan orang bilang leher ke bawah sama leher ke atas. Kalau sekedar ganti handphone udah ya punten. Orang tahu gaji kita 4 juta misalkan, tapi pakai handphone 25 juta. Kan julid orang. Dari mana tuh menang judi? Enggak, beneran ini halal. HDC berarti, karena nggak mungkin lo beli asli. Beneran, nggak bingung. Ya Allah, niatnya ganti handphone biar naik kelas, malah dijulitin. Lagian kadang jujur coba yuk pakai handphone 25 juta. Emangnya aplikasi yang dipakai apa selain WA? Udah, handphone 1 juta gitu bisa WA doang. Udah mau WA-nya dari grup gibah lu. Udah lah, dia. Ya, memicu orang julid gitu, orang ya Allah. Karena kan kapan ngumpulinnya 4 juta? Belum dia biaya hidup, biaya kos, biaya apa, tahu-tahu handphonenya segitu. Tapi cantik dandan melulu dikira ani-ani.
Ya udahlah, jadi alhamdulillah surga kita nggak di mulut orang ya. Karena repot sekali kalau kita ngeletakin bahagianya di situ. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas. Maaf ya Bu kalau kesindir. Berhasil kelihatan langsing, wajahnya biru. Udahlah, udah ya, Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Udah jadi. Udah ya. Gak perlu ibu berisi koko mah nggak tahu. Dulu ibu muda lucu tahu pakai seragam SMA. Iya dulu Bu. Coba ibu ngaji kayak gini pakai seragam SMA lagi. Lebih lucu pasti. Udah ya. Move on. Ibu tahu ciri pecinta dunia? Kan ada 3. 1, takut dengan masa depan. Oh, kejadian juga belum udah takut duluan. Dan psikolog pernah bilang kayak gini. Dari 100% hal yang kita takutin, yang kejadian biasa cuma 15% dah. 85%-nya nggak kejadian. Coba kejadian belum, tapi bikin kita nggak mau makan, nggak mau tidur, besoknya tipes. Rugi tidak? Rugi. Ciri yang kedua, selalu menyesali yang sudah terjadi itu. Mentok jadinya. Masa depan takut, masa lalu nyesel. Orang kalau udah nyesel tuh panjang. Padahal ibu-ibu kok lihat ya si bapak yang itu. Iya, kenapa emang Bu? Keren. Ya, emang kenapa kalau keren Bu? Andai aja 40 tahun yang lalu ibu terima cinta dia. Udahlah Bu, 40 tahun. Ibu sama bapaknya udah sama-sama kisut. Udah Bu ya, udah. Ada ini kisah nyata ini beneran ya. Ibu-ibu naik ojek online. Begitu nyampe langsung, Mas, liatin ya nih bintang 1. Astagfirullah ibu, saya salah apa? Jemput tepat waktu, jalan pelan-pelan, nyampe on time. Helm saya 2 yang jelek saya pakai, yang baru saya kasih ibu loh Bu. Saya salah apa Bu? Si ibunya buka helm. Dulu kamu mutusin saya tahu gak? Ternyata mantan. Move on lah Bu. Tapi kok si bapak itu kan baik, keren. Tapi dia keren loh, bertanggung jawab. Ya dia keren karena suaminya istrinya bukan ibu. Coba istrinya ibu, bisa jadi dia nggak jadi pribadi yang seperti itu. Nah, move on Bu ya. Karena nanti ciri yang ketiganya, ke masa depan takut, ke masa lalu gelisah, nyesel. Ciri yang ketiga pecinta dunia, GTA, galau tiada akhir. Karena capek sekali. Masa depan takut, masa lalu nyesel, sedangkan dia hidup di hari ini. Enggak, orang beriman juga tetap capek, tiap hari kerja juga, tapi ya udah tahu jadi amal, nggak akan sia-sia gitu. Sedangkan ada orang tiap hari tuh ngegerutung jadi teh, bangun tidur ngambek, badan teh remuk, bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Hiperbola. Baru nyampe meja makan ngambek lagi, ada sarapan apa Pak? Nasi kuning tuh Bu. Nasi kuning yang di depan, pucet. Mau aja, tapi pelan-pelan dicemilin habis, kurang ajar. Berangkat dia kerja, macet, ngambek lagi. Macet banget sih ini. Di luar negeri nggak ada nih macet-macet kayak gini. Padahal luar negeri juga belum pernah. Yang penting ngambek dulu aja. Nyampe tempat kerja marah lagi. Kalian bisa diem nggak? Kepala saya tuh pecah tahu? Bohong. Coba kepala pecah di kelas kan repot, darah di mana-mana. Apa dapat apa kayak gitu teh? Capek ya. Udah tenang.
Tapi dah beneran kok orang teh saya jadi korban kejahatan di, ya kesel perlu waktu untuk nyembuhinnya. Tapi kalau dipikir lagi, bisa jadi gara-gara jahatnya orang itu saya tambah dekat ke surga. Mungkin ada dosa yang belum bisa kehapus gara-gara ya gimana tuh amalan saya segini-gini, sholat lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah diirit-irit. Ya udah akhirnya ditolong, ada yang ngutang galakan dia. Udah baik lurus masih aja ada yang ya lain-lain, ya fitnah, hibah. Ya sudahlah. Ya. Yang pertama tadi, yuk menjaga diri kita, jangan terutama para guru ya, jangan makan jasa. Ini segini kita masih bicara yang halal, apalagi yang jelas-jelas haram ya. Tolong, kalau di zaman dulu saya sekolah kan masih ada, tolong Bu naikin anak saya ini dapat ya gratifikasi gitu-gitu ya. Udah jangan. Udah ada iman kan bingung pakai harta haram tuh, ada juga bingung dimakan bikin doa nggak mustajab, nggak barokah. Apalagi dikasih ke anak-anak, ini anak-anak bisa pada ngaco. Ini izinnya salah satu yang bikin saya akhirnya renungan juga pulang ya. Orang-orang yang di dunia saya dulu, ya tadi duit bukan masalah. Mereka jangankan bayar guru dan sekolah termahal, bikin sekolah sendiri juga sanggup. Tapi ya gitu, anak-anaknya ya punten ya. Ada yang LGBT, ada yang overdosis narkoba, ada yang. Sedangkan kok saya akhirnya diperkenalkan oleh Allah orang-orang yang, ya Allah dia guru PAUD gajinya sebulan 250.000. Ayahnya udah nggak ada, adiknya 4, 5 bersaudara, hidup gemuk lagi. Kenapa sih dibilang gemuk aja ibu ketawa? Kita lagi bahas hikmah loh ya. Loh biaya sekolahnya gimana itu adik-adiknya? Ternyata anaknya ngapalin Quran semua, beasiswa semua. Fasilitas semua ada, nggak punya, dia nggak punya gadget, nggak punya apa, ya sudah. Tapi ya nurut tuh anak orang di saat kakaknya ini bangun untuk sholat subuh, adik-adiknya lagi baru beres witir sama tahajud sama witir. Anak-anak lain kalau dimintai tolong orang tuanya harus berantem dulu sama mamanya. Ini malah nanyain, ada yang bisa aku bantu mah? Anak-anak lain baru kenal alif batasa umur 30, itu karena mau nikah. Ini anak ya Allah masih SD juga lagi store juz 26, juz 27. Ya. Enak tidak kayak begitu? Udah bisa. Ya. Satu, jangan terlalu banyak makan jasa dan lain. Yang kedua, pelajaran dari Nabi Musa tadi masih ya. Kenapa beliau minta dilepaskan kekakuan di lisannya? Alasan selanjutnya adalah karena beliau juga pernah melanggar aturannya Firaun. Kapan? Di surat 28 Al-Qasas, ada orang Bani Israel sama orang Kibti, orang Mesir berantem, dipisahin. Itu kejadiannya. Ada yang rese, ditonjok sekali, mati. Nah, beliau melarikan dirilah ke negeri Madian. Lengkap nanti baca surat Al-Qasas ya, surat 28. Nanti di surat itu kan sampai akhirnya beliau menikah dari situ. Ada yang menyebutkan itu sejaman dengan zaman Nabi Su'aib alaihissalam, ada yang menyebutkan tidak sejaman. Tapi ketika akhirnya harus berdakwah lagi ke Firaun kan kena. Kamu juga bukannya dulu pernah melanggar aturannya. Ya sudah, tapi tinggal ya gimana kok kalau kita pernah punya masa lalu yang tidak baik, apakah tidak boleh berdakwah? Ya tugas kita taubatan nasuha. Dan aslinya kan kita nggak pernah disuruh ngubah orang ya. Ini saya pulang dari sini, misalkan pulang dari sini saya meninggal, saya nggak akan ditanya berapa orang di sekolah karakter yang jadi soleh gara-gara ceramah ini. Saya nggak akan ditanya kayak gitu. Tapi ditanya, kamu niatnya ceramah di sini apa? Ternyata yang datang satu, tapi niat ikhlas lillahi ta'ala, tetap jadi amal soleh, jadi pahala. Daripada niatnya biar dianggap yang keren dan lain-lain. Alhamdulillah. Ada guru ngajar 30 tahun, nggak ada satupun muridnya jadi menteri misalkan. Tapi ya ikhlas lillahi ta'ala, niatnya benar, caranya benar, tetap jadi pahala nggak sih 30 tahun itu? Masa Allah sia-siain gara-gara cuman nggak boleh masuk neraka? Mana nggak ada murid yang jadi menteri? Nggak ada, nggak mungkin kayak gitu. Daripada misalkan baru setahun ngajar, ternyata muridnya viral, jadi tokoh, jadi hebat, tapi ngerasa memang saya penghasil guru terbaik. Terus ngarap transferan lagi, kenapa ya itu anak murid saya nggak transfer? Nggak jadi apa-apa di sisi Allah. Ya.
Jadi yang kedua ini tadi bicara tentang yuk, ketika kita akhirnya dapat amanah ini jadi seorang guru, jangan ngelakuin sesuatu yang bikin kita ngehambat dakwah kita lah ya. Karena misalnya gini ya, kita kalau hadis itu kan sampai ke kita ada sanadnya ya. Dan kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, ini saya agak cepat panjang soalnya, tapi ada 5 syarat untuk hadis itu jadi sahih. Jadi sahih: 1, ittasolus sanad, sanadnya bersambung; 2, adalah rawi, rawinya adil; 3, hafalannya dobit; 4, tidak ada syadz; 5, tidak ada ilah. Kita memang tidak sedang bahas mustalah hadis, tapi izin, salah satu syaratnya tadi adalah adil. Adil ini bukan pisang goreng 4, orangnya 4, seorang 1, bukan. Tapi dia menjaga dirinya benar-benar. Sehingga misalkan ya, Imam Bukhari hidup di zaman sekarang. Kira-kira mungkin nggak beliau nongkrongnya di warnet sambil main point blank? Nggak mungkin kayaknya ya. Meskipun nanti akan ada yang berkata, loh emang hukum main game online di komputer apa kok atau di handphone? Bisa jadi ada yang jawab hukumnya mubah. Yang penting nggak bikin kita lalai dari sholat, tinggalin sholat gitu ya. Tapi kan selevel Imam Bukhari masa iya gitu ngabisin waktunya buat push rank bareng-bareng gitu? Nggak mungkin, pasti jauh lebih manfaat ya. Karena ketika akhirnya tingkat keadilannya turun gara-gara dia ngelakuin perbuatan-perbuatan yang mungkin bukan dosa, tapi itu menurunkan izzahnya dia, makanya hadisnya nggak bisa jadi sahih. Turun derajat hadisnya. Bukan karena isinya nggak bagus, hadis jadi sahih atau enggak tuh dilihat sanadnya. Sanad tuh kayak main komunikata, saling nepok, nyebut gitu ya. Karena misalkan contoh Imam At-Tirmizi kan nggak sejaman sama Nabi, berarti Imam At-Tirmizi tahu dari mana Nabi pernah ngomong gitu. Nah itulah sanad. Imam At-Tirmizi mendengar dari gurunya, contoh Imam Qutaibah bin Sa'id. Imam Qutaibah bin Sa'id mendengar dari gurunya Imam Sufyan bin Uyainah. Jadi kalau kata orang Sunda mah ilmu cenah ya. Ibu tahu cenah? Ya. Iya, jadi gitu. Imam Sufyan bin Uyainah cenah mendengar gurunya Imam Az-Zuhri ngomong begitu. Imam Az-Zuhri cenah mendengar gurunya Abu Hurairah ngomong begitu. Abu Hurairah cenah mendengar Rasulullah ngomong seperti itu. Tapi rantai cenahnya itu mereka sikoh semua, terpercaya semua, nggak mungkin dusta. Jadi terjaga sanadnya. Ya makanya sampai disebutkan orang mukmin, bukan orang mukmin itu bukan orang yang nggak bisa bikin dosa, tapi mereka nggak akan dusta, jujur, terpercaya, ya. Barulah nyampe hadis itu. Tapi segitunya dijaga ya, untuk supaya jangan sampai ngambil yang bukan haknya, jangan sampai kira-kira melakukan sesuatu yang istilahnya naudzubillah. Nanti kena soalnya sama muridnya juga. Sebagaimana Musa juga kena, kamu juga dulu bukannya pernah bunuh orang ya? Misalkan, ya kadang yang paling gampang lah. Jangan ngerokok ya. Wah, tapi ngembul bapaknya. Ya. Jadi minimal kita jangan, kalau kita pengen anak-anak hafal, kita nggak hafal. Pengen anak-anak sholat, kita juga sholat. Masa Deh udah waktunya sholat, sana sholat dulu. Allah mama juga belum. Nanggung deh 2 episode lagi, kamu tuh gak ngerti. Misalkan kurang enak ya. 2 episode lagi katanya ya. Padahal siapa yang ngejanjiin mama masih ada umur sampai 2 episode lagi. Doain mama kamu mati ya. Serba salah kita sama ibu teh memang. Jadi begitu ya. Coba gerak ya, ibu-ibu manggil anaknya, adek. Gak keluar si adek di kamar. Mau gak mau naikkan suaranya, adek. Gak keluar juga. Pencerit si adek, kaca pecah 3. Si adek keluar tunggang langgang. Jujur bu, ibu langsung ngasih tahu alasan kenapa ibu manggil atau diomelin dulu? 1-0. Besoknya si mama di kamar, si adek yang manggil, mama. Gak kedengeran. Mungkin dari ruang tamu sampai kamar mamanya harus naik angkot. Gak tahu rumahnya segede apa. Mungkin keluarga Gujun Piu. Coba tahu Gujun Piu. Terus naik lagi, mama. Udah deg-degan dia juga. Aduh, kalau ini bisa dimarahin saya. Tapi karena nggak bangun juga, nggak keluar juga, mau nggak mau si anak niruin mamanya kemarin. Mama. Si ibu keluar,
Yang terjadi adalah anak teh kurang ajar. Masa manggil ibunya kayak begitu? 2-0. Kan ya Allah, si anak teh mikir, ya Allah, udah kemarin teh saya teh keluar teh bukan si mama manggil, pura-pura gak denger biar dia ngambek. Nyalinya gak segede gitu. Bener-bener Moni gak kedengeran, makanya lari tunggang-langgang. Ini giliran si mama gak kedengeran, tetep saya yang diomel. Lagi diomel kayak gitu, anak tetangga datang langsung lembut lagi. Anak teh meni ganteng, kasep. Gak kayak si itu tuh. Kan sakit hati anak teh, ya Allah, yang tiap hari bantuin aku. Ini anak cuma minta gula, dipujinya segitunya. Itu dia ya. Jadi nggak melulu kita harus ya sampai kapan kalau mau nyalahin ini anaknya begini, enggak, yuk bismillah. Kalau penutup ini terakhir, bismillah. Jadi renungannya adalah lihat, semua nabi-nabi Allah punya kemampuan tadi saya bilang, tapi mereka semua mengajar. Profesi yang dipilih oleh semua manusia yang paling mulia dan para orang-orang yang mengikutinya semuanya mengajar. Makanya izin saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru-guru kami dulu beliau bilang kayak begini. Maka kalau ada di sini yang mengajar di sekolah karakter, punten kepaksa, tadinya mah saya pengen kerja di situ kok, tapi nggak keterima, jadi udah keterimanya di sini. Guru kami kalau kayak gitu dulu bilang, udah keluar kalian sana, kami gak butuh. Gak ada sejarahnya peradaban dibangun oleh orang yang terpaksa mengajar. Keluar, ngapain jadi guru, gak usah. Mau jadi kaya ada jalannya. Kalau misalnya udah niat jadi guru Islam cuman gara-gara kepaksa, nanti ngeluhin gaji, ngeluhin apa, enggak. Kalian tuh dijamin sama Allah kalau udah jadi guru, barokah. Mau dapatnya segimana juga, tapi jangan kepaksa ngajar. Jadi marah-marah gini sih kok. Ngelangi, dulu saya digituin sama guru saya, kamu mau dakwah buat apa? Toh tetap nanti ada, kalau emang ada garisan rezeki udah ada pasti. Mungkin enggak. Tapi si ikhlasnya, si tulus. Mau diceletukin. Kalau misal punten ya, kalau sekedar tujuannya pengen duit mah Bu, pengen duit. Nanti ada orang bisa nyeletuk, daripada jadi guru mending ibu korupsi timah. Atau mending ikut saya ke Thailand jadi bandar judi. Tapi kan mentok sama aturan Allah. Dan ya udah, dapat duitnya Allah nggak ngizinin pakai, nggak ketemu. Ya. Jadi ya sudah. Ketika diluruskan kembali tadi, ini jalan yang ditempuh manusia yang paling mulia, niat bismillah, udah. Kalau bahagia harus punya jabatan, duit dulu, banyak dulu, kaya dulu, ya Allah dong yang gak adil, kan yang bagiin Allah semua. Tapi siapapun asal bismillah nurut, udah. Ya, ada tukang kaos kaki jualan kaos kaki 10.000, ditanya modalnya berapa Pak? 8.000. Ya Allah Pak, cuannya cuma 2.000. Iya, diceletukin kayak tadi, mendingan jadi koruptor timah. Si bapaknya jawab, oh enggak, kan saya dagangannya sukses bukan ketika saya jadi kaya, tapi ketika kaos kaki saya dibeli saudari saya sesama muslimah untuk nyempurnain untuk auratnya, kebagian saya pahala jariahnya. Ya, buat apa ngajar ya, izin ya, saya bahas ininya sedikit aja karena pengen yuk naik tingkatannya. Nah harapan saya ya justru yang para guru tuh justru udah nolongin orang-orang untuk bebas dari ini. Dan sekalian segitu mulianya di hadapan Allah. Tapi ya tadi bismillah, niat ngajarnya apa, sisanya kalau udah Allah tolong, Allah bisa jadiin satu-satunya hadis yang kalian hafal diamalin oleh 1.000 anak. Daripada hafal ilmunya, hafal berapa juz, hafal berapa ribu hadis, niatnya dari awal salah, Allah bisa jadiin mau ribuan orang dengerin kalian ngomong juga gak ada yang mau ngamalin. Yang paling berhasil juga tadi kan, yang penting jadi amal soleh. Dan bekal kita pulang itu gak akan ditanya anaknya berapa yang sukses. Ibu jadi guru nih sering live ngajar misalkan, berapa emang followersnya? Gak akan ditanya followersnya berapa, ditanya kamu ngajarin apa ke followers kamu. Pintu surga 8 betul. Tapi bagi yang centang biru kan belum ada pintu surganya.
Ya, Bismillah. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan dulu kepada Fadhil Ustaz. Oke, baik. Alhamdulillah sudah kita dengarkan penjelasan dari Denis ya. Ini kalau saya dipanggil Ustaz atau ketawa. Baik, selanjutnya ada kata-kata yang unik tadi. Ada kata-kata yang unik bahwa Allah itu orang itu nggak akan mati sebelum semua rizkinya terpenuhi oleh dipenuhi oleh Allah SWT. Nggak akan mati, gitu ya. Nah itu kata-kata unik itu yang saya catat. Dan segini banyak saya catat dan saya bingung bacanya juga ada. Jadi teman-teman, pasti teman-teman sudah, ini kan acara sudah berlangsung, pengumumannya sudah lama ya. Jadi pastinya banyak di antara teman-teman yang sudah mempersiapkan pertanyaan, ya kan, untuk Denis. Baik, untuk sesi kita akan bagi beberapa sesi ya. Sesi yang pertama 3 penanya dulu. Silahkan yang mau bertanya angkat tangannya. Pak Dika yang pertama, ada lagi. Bu siapa? Pokoknya itulah ya. Bu yang ngaco pakai kacamata, yang warna biru sehingga apa? Jadi sudah semakin banyak sekali karyawan di HMP. Jadi sudah. Itu yang kedua. Nanti yang ada lagi yang mau bertanya? Ada? Yang sudah pernah jadi member judi online? Ada nggak? Oh nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ada? Mau tanya? Dunia? Oke, Dunia. Oke, nanti Dunia ya. Sekarang Pak Dika dulu sih. Ada mic yang gitu. Nanti lupa Ustaz, mic-nya diganti. Tegal, assalamualaikum.